saya akan menjelaskan tentang definisi peubah acak. Definisi peubah acak merupakan suatu fungsi yang mengaitkan bilangan real pada setiap unsur dalam ruang sampel S, atau variabel yang nilainya bergantung pada hasil kejadian acak. Artinya, setiap kemungkinan hasil percobaan pada suatu kejadian acak akan diasosiasikan dengan suatu nilai numerik. Nilai peubah acak bergantung pada kejadian acak, sehingga tidak dapat ditentukan sebelum percobaan dilakukan. Oleh karena itu, peubah acak digunakan untuk merepresentasikan hasil percobaan secara matematis untuk dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Peubah acak dapat dinyatakan dengan huruf kapital, sedangkan hasil percobaannya itu dinyatakan dengan huruf kecil. Contohnya seperti ini. Peubah acak X sama dengan X, di mana X kapital merupakan fungsi peubah acak, C hasil percobaan ruang sampel, dan X kecil merupakan nilai yang dihasilkan. Selanjutnya adalah konsep peubah acak. Konsep peubah acak adalah peubah acak merupakan suatu fungsi yang memetakan ruang kejadian daerah fungsi ke ruang bilangan real, wilayah fungsi. Selanjutnya adalah fungsi peubah acak, di mana suatu langkah dalam statistika untuk mengkuantifikasikan kejadian-kejadian alam. Untuk mendefinisikan fungsi peubah acak, harus mampu memetakan setiap kejadian dengan tepat ke satu bilangan real. Jadi tidak boleh 2, 3, 4, dan seterusnya. Materi saya di sini ialah macam-macam peubah acak berdasarkan nilai yang mungkin dapat diambil. Nah, di sini yang pertama ada discrete, countable, atau dapat dicacah. Nah, ini merupakan suatu peubah acak apabila nilai yang mungkin diambil berupa bilangan bulat, dan ada dua jenis discrete. Yang pertama ialah terhingga atau finite, di mana nilai yang mungkin muncul ada batasnya dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Contohnya seperti bilangan bulat antara 1 sampai 10, dan ini hanya 10 kemungkinan jika bisa dihitung selesai. Nah, kemudian jenis yang kedua ialah tak terhingga atau infinite. Nilai banyak sekali tetap bisa dihitung satu-satu atau countable. Contohnya di sini seperti bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, jumlah banyak ini meskipun jumlahnya banyak, tapi ini bisa disebut satu persatu. Kemudian yang kedua ialah peubah acak continue atau uncountable atau tak terhingga. Nah, ini merupakan suatu peubah acak apabila nilai yang mungkin diambil berupa bilangan real pada suatu selang atau interval nilai tertentu. Nah, seringkali ini dinyatakan dengan rumusan. Nah, jadi di sini continue ini merupakan nilainya tidak bisa dicacah satu persatu karena jumlahnya tidak terbatas atau tak hingga di dalam suatu interval. Nah, contoh paling mudahnya di sini seperti tinggi badan seseorang, waktu tempuh lari, dan juga suhu ruangan. Nah, jadi di sini kalau discrete itu nilai terpisah atau bisa dihitung satu-satu. Nah, sedangkan continue ini nilai tak terhingga di sebuah interval, tidak bisa dicacah dan biasanya berupa bilangan real. Yang pertama yaitu satu dadu dilempar satu kali. Misal X merupakan peubah acak yang menyatakan munculnya mata dadu. Buatlah tabel sebaran peluang dan tentukan peluang X kurang dari sama dengan 4. Nah, untuk penyelesaiannya ialah yang pertama, satu dadu dilempar satu kali, maka kemungkinan mata dadu X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi karena dadu itu seimbang, setiap angka punya peluang yang sama, yaitu 1 dari 6 kemungkinan. Makanya di sini peluang X sama dengan X, yaitu 1/6 untuk semua nilai X. Nah, kemudian kita masuk ke tabel sebaran peluang.
di kolom atas ada nilai X, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan di baris kedua adalah peluang dari masing-masing nilai, dan semuanya ialah peluangnya 1/6. Nah, kemudian yang B ialah peluang X kurang dari sama dengan 4. Sekarang kita menghitung peluang X kurang dari sama dengan 4. Artinya kita hanya melihat kejadian dari nilai 1, 2, 3, dan 4. Karena tiap peluangnya 1/6, di sini kita langsung jumlahkan saja. Kita masukkan dalam peluang X kurang dari sama dengan 4, yaitu sama dengan peluang 1 ditambah dengan peluang 2 ditambah dengan peluang 3 dan kemudian ditambah dengan peluang 4. Di mana di sini peluang 1 ialah 1/6, peluang 2 ialah 1/6, peluang 3 ialah 1/6, dan peluang 4-nya ialah 1/6. Nah, kita jumlahkan, dan jumlah dari hasil 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 dan ditambah 1/6 ialah hasilnya 4/6. Kemudian kita sederhanakan menjadi 2/3. Nah, jadi di sini peluang muncul angka 1 sampai 4 ialah 2/3. Kemudian untuk contoh soal yang kedua ialah pada pelemparan 3 koin satu kali, misal X merupakan peubah acak yang menyatakan munculnya angka, buatlah tabel sebaran peluang dan tentukan peluang X lebih dari sama dengan 1. Nah, untuk penyelesaiannya ialah melempar 3 koin sekaligus atau 3 koin satu kali lemparan, di mana di sini setiap koin punya 2 sisi, yaitu A angka dan G gambar. Nah, di sini karena ada 3 koin, maka total kemungkinan kejadiannya adalah 2/3, yaitu ada 8 kejadian. Nah, kemudian nilai peubah acak A, maka kemungkinan X ialah 0, 1, 2, 3. Nah, karena di sini kita punya 3 koin, maka jumlah sisi angka yang mungkin muncul adalah 0, 1, 2, atau 3. Jadi nilai X-nya di sini ialah 0, 1, 2, 3. Nah, kemudian kita masuk dalam tabel sebaran peluang. Kita buat tabel sebaran peluang dengan menghitung berapa banyak kejadian untuk setiap nilai X-nya. Nah, di sini ada X sama dengan 0, tidak ada angka sama sekali yang muncul, jadi kejadian yang punya 1A. Di sini jumlah kejadiannya ialah 1 kejadian, maka peluangnya ialah 1/8. Nah, kemudian X sama dengan 1 ialah muncul 1 angka. Nah, di sini jumlah kejadiannya ialah 3 kejadian, maka di sini peluangnya ialah 3/8. Kemudian X sama dengan 2, di sini muncul 2 angka. Nah, di sini jumlah kejadiannya ialah 3 kejadian, maka peluangnya di sini ialah 3/8. Dan X sama dengan 3 ialah kejadiannya ialah muncul angka-angka. Nah, peluang kejadiannya ialah 1 kejadian, maka di sini peluangnya ialah 1/8. Nah, kemudian di sini kita masuk ke peluang X lebih dari sama dengan 1. Nah, artinya di sini peluang bahwa jumlah angka yang muncul minimal 1 atau bisa 1, 2, atau 3. Jadi di sini kita jumlahkan peluang 1 ditambah dengan peluang 2 ditambah dengan peluang 3. Nah, di sini kita masukkan peluang 1 ialah 3/8 sesuai di tabel atas tersebut. Nah, kemudian peluang 2-nya ialah 3/8 dan peluang 3-nya ialah 1/8. Nah, di sini untuk jumlah dari keseluruhannya ialah 7/8. Jadi nilai X hanya bisa 0 sampai 3 dan peluang terjadinya setiap nilai dihitung dari banyaknya kejadian per 8 kemungkinan total. Nah, untuk syarat X lebih dari sama dengan 1, kita tambahkan peluang 1, 2, dan 3 sehingga di sini kita memperoleh hasil akhirnya ialah 7/8. Misal P menyatakan fungsi peluang dari peubah acak X, sehingga untuk sebarang A subset A cantik
berlaku peluang A sama dengan integral A fx dx, di mana fx sama dengan 2x per 9. X elemen A cantik sama dengan X sedemikian sehingga X lebih dari 0 kurang dari 3. Misal A1 sama dengan X sedemikian hingga X lebih dari 0 kurang dari 1, dan A2 sama dengan X sedemikian hingga X lebih dari 2 kurang dari 3. Hitunglah peluang A1, peluang A2, dan peluang A1 gabungan A2. Nah, yang pertama kita akan menghitung peluang A1. Untuk menghitung peluang A1, kita dapat menghitung dengan peluang A sama dengan integral A fx dx. Kita tinggal mensubstitusikannya. A1 di mana X sedemikian sehingga X lebih dari 0 kurang dari 1. Jadi batas bawah dari A1 yaitu 0 dan batas atasnya 1. Untuk nilai fx-nya yaitu 2x per 9. Kemudian konstanta 2 per 9 kita majukan ke depan. Kita integralkan x-nya menjadi x kuadrat per 2 dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Kemudian disubstitusikan dan dikurangkan batas atas dikurangi batas bawahnya sehingga menghasilkan 1 per 2. Kemudian konstanta 2 per 9 dikalikan dengan 1 per 2 sehingga peluang A1 sama dengan 1 per 9. Begitu juga dengan peluang A2. Kemudian untuk peluang A1 gabungan A2 dapat kita jumlahkan langsung hasil dari peluang A1 ditambah peluang A2. Peluang A1 yaitu 1 per 9, peluang A2 yaitu 5 per 9. Kenapa langsung dijumlahkan? Karena nilai X pada A1 yaitu lebih dari 0 kurang dari 1, dan nilai X pada A2 yaitu X lebih dari 2 kurang dari 3, sehingga nilai X pada A1 dan A2 tidak ada yang beririsan. Maka dari itu bisa langsung dijumlahkan antara hasil peluang kejadian A1 ditambah dengan peluang kejadian A2 sehingga menghasilkan peluang kejadian A1 gabungan dengan A2 sama dengan 2 per 3. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Misalkan terdapat tabel distribusi peluang sebagai berikut. Peluang X sama dengan X. Tentukan nilai konstanta K. Kemudian, hitung peluang X yang kurang dari 4, peluang X lebih dari sama dengan 4, dan peluang X lebih dari 0 kurang dari 4. Untuk menentukan konstanta K, kita dapat menjumlahkan semua K dari hasil peluang yang ada, hasil percobaan yang ada. Jadi karena nilai probabilitas harus 1, maka K peluang ke 0, peluang kejadian 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 kita jumlahkan semua. Kemudian kita kelompokkan sehingga menjadi 8K ditambah 9K kuadrat sama dengan 1. Kemudian ubah menjadi persamaan 9K kuadrat ditambah 8K dikurangi 1 sama dengan 0. Setelah itu, selesaikan menggunakan persamaan kuadrat. K sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Sehingga K sama dengan negatif 8 plus minus 8 kuadrat akar dari 8 kuadrat min
4 kali 9 kali negatif 1 per 2 kali 9. Sehingga K sama dengan negatif 8 plus minus akar 100 per 18. Jadi nilai K yang mungkin yaitu K sama dengan 1 per 9 atau K sama dengan negatif 1. Karena probabilitas harus non-negatif, maka nilai K yang sesuai yaitu K sama dengan 1 per 9. Setelah diketahui nilai K 1 per 9, kita dapat mencari peluang X atau kita dapat menghitung K di setiap masing-masing hasil percobaan. Untuk peluang K percobaan 0 yaitu 1 per 9. Percobaan 1 3K dikali dengan 1 per 9 yaitu 1 per 3. Percobaan kedua 1 per 3, ketiga 1 per 81, keempat 2 per 81, dan yang kelima 5 per 27. Tentukan peluang X kurang dari 4. Peluang X yang kurang dari 4 yaitu 0, 1, 2, dan 3. Kita jumlahkan semuanya sehingga menghasilkan 64 per 81. Peluang X lebih dari sama dengan 4. Peluang X yang lebih dari sama dengan 4 yaitu 4 dan 5. Kita jumlahkan sehingga menghasilkan 17 per 81. Peluang X yang lebih dari 0 kurang dari 4. Kita hitung yaitu peluang 1, 2, dan 3. Kita jumlahkan semuanya sehingga hasilnya 55 per 81.